Detik-detik seorang pria yang mengenakan baju putih, celana pendek melompat dari dek kapal KMP Reina di sekitar perairan Pulau Rimau dekat Pelabuhan Bakahuni, Lampung terekam kamera kapal. Menurut keterangan salah seorang penumpang, sebelumnya pria tersebut mondar-mandir di dek buritan kapal, tak lama melompat dari atas kapal karena diduga berhalusinasi akibat mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Melihat kejadian tersebut, penumpang melaporkan kepada kru kapal, kemudian diteruskan kepada BPTB Pelabuhan Bakahuni. Berdasarkan informasi, pria tersebut bernama Dede Saputra. Korban melakukan perjalanan seorang diri dengan menumpang kapal KMP Reina menggunakan surat rekomendasi penyeberangan dari Dinas Sosial Kabupaten Serang, Banten. Pihak Basarnas Lampung langsung melakukan pencarian terhadap korban. Sampai saat ini Basarnas dan tim gabungan masih melakukan penyisiran di perairan Selat Sunda hingga 3 hari ke depan. Untuk sementara pencarian sudah dilakukan dari semalam sampai hari ini. Kalau pencarian hari ini kita sudah maksimalkan, akan kita laporkan ke pimpinan, kemungkinan akan dilanjutkan. Sampai berapa hari kira-kira pencarian? Untuk evaluasi kita 3 hari dulu, untuk arahan mungkin kalau seperti biasa. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Pustiawan, iNews melaporkan. Sebelumnya pada hari Rabu lalu, banjir lahar Gunung Semeru menerjang Dusun Rojo Belan, Lumajang, merusak sejumlah rumah dan ruas jalan desa. Selain itu, warga terpaksa memanfaatkan jasa panggul sepeda motor untuk menyeberang sungai karena jembatan rusak diterjang banjir lahar. Video amatir warga merekam derasnya banjir lahar masuk ke permukiman warga di Dusun Rojo Balen, Desa Klopo Sawit, Kecamatan Canduguro, Lumajang, Rabu petang. Sejumlah rumah rusak akibat tertimbun material pasir dan batu. Bahkan salah satu rumah tertimbun material banjir lahar hampir separuh bangunan. Karena tidak bisa ditempati, untuk sementara penghuni rumah mengungsi ke rumah kerabatnya. Selain merusak beberapa rumah warga, jalan desa juga hancur akibat tergerus banjir. Terus lihat lagi malamnya kok tambah besar gitu loh. Terus langsung ngungsi saya. Dan tadi malam juga terjadi banjir lagi? Iya, banjir lagi. Yang besar kan tadi malam. Tadi malam? Iya. Sementara akibat jembatan putus diterjang banjir lahar Gunung Semeru, warga terpaksa memanfaatkan jasa panggul sepeda motor untuk menyeberangi Sungai Regoyo di Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Jembatan Gondoruso yang menghubungkan Kecamatan Pasirian dengan Kecamatan Tempur Sari putus diterjang derasnya banjir lahar Gunung Semeru beberapa waktu lalu. Untuk jasa panggul sepeda motor tidak dipatok tarif atau seikhlasnya. Setiap hari tidak kurang 100 sepeda motor dipanggul menuju seberang sungai. Sehari bisa sampai berapa motor yang dikumpul? Waduh, banyak Pak. Wake Pak. Wah, waduh, pirang desa Pak. Desa Gampar, Telpuk, Kali Gede, Tempur Sari. Lewatnya ngriki. Ketika tidak lewat sini, mereka harus muter berapa kilo Pak? Waduh, jauh Pak. Wake kilo Pak, di kono Pak. Meski merasa sangat terbantu dengan adanya jasa panggul sepeda motor, tetapi warga berharap pemerintah setempat segera membangun kembali jembatan yang rusak diterjang banjir lahar Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Rekaman video seorang penghulu menyeberangi derasnya aliran lahar Gunung Semeru untuk menikahkan pasangan pengantin di Lumajang, Jawa Timur viral di media sosial. Aksi heroik pelumbu ini mendapat apresiasi oleh Kepala Kemenak Lumajang. Sambil dibantu warga, seorang penghulu yang diketahui bernama Ali Komaripan nekat seberangi derasnya banjir lahar di Sungai Regoyo, Desa Gondoruso. Ini dilakukan demi menjalankan tugasnya menikahkan dua sejoli yang wilayahnya berada di seberang sungai. Meski telah berpakaian rapi, bercelana panjang, namun penghulu ini tak gentar menerobos derasnya terjangan banjir lahar. Ia juga sempat tertatih-tatih bahkan basah kuyup karena tingginya debit air mencapai paha orang dewasa. Nampak seorang warga juga membantu membawakan dokumen pernikahan, sementara rombongan mempelai pria telah menunggu di bibir aliran sungai. Setelah menyeberangi aliran lahar, Ali Komaripan langsung bergegas ke tempat resepsi untuk mengikrarkan akad pernikahan Angga Dwi Asmara 23 tahun dan Mistriati 21 tahun di Dusun Liwek, Desa Gondoruso. Aksi heroik Ali Komaripan dalam mengemban amanahnya menjadi penghulu ini viral di media sosial dan mendapat apresiasi oleh Kepala Kemenak Lumajang, Muhammad Muslim. Jadi ini konsekuensi dari tugas kita
yang ada di lapangan. Jadi mereka itu tidak boleh kemudian membatalkan jadwal pernikahan yang ada di desa-desa. Sementara itu, akibat bencana banjir lahar beberapa waktu lalu sejumlah akses antar desa dan kecamatan di Lumajang putus. Data BPBD setempat mencatat ada 22 jembatan rusak. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, TikToker Gali Noval Aji Prakoso atau Gali Los ditangkap polisi buntut konten yang mengandung penistaan agama. Gali kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Berikut detik penangkapan Gali Los di rumahnya. Inilah detik-detik penangkapan Gali Los, tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di rumahnya di kawasan Bekasi. Gali Los ditangkap tanpa perlawanan. Polisi selanjutnya membawa Gali ke Mapolda Metro Jaya. Dari hasil pemeriksaan, Gali diketahui pemilik akun @galilos3 yang mengunggah video penistaan agama tersebut. Dalam video itu, Gali menanyakan sebuah tebak-tebakan ke anak kecil yang mengandung dugaan penistaan agama. Setelah diunggah, video Gali tersebut ramai di media sosial dan mendapat beragam komentar miring. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam, mengatakan alasan Gali untuk membuat konten seperti itu untuk menarik para netizen melakukan endorse ke akun TikToknya. Kombes Pol Ade Arisyam juga mengatakan walaupun pelaku telah melakukan permohonan maaf, namun proses hukum tetap berlanjut. Ada akun TikTok username-nya @galihlos3 yang mengunggah video bermuatan sara, berisikan penyebaran kebencian berbasis sara melalui media elektronik dan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Saat ini, pelaku ditahan di Rutan Mapolda Metro Jaya dan diperiksa secara intensif oleh penyidik. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, usai ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka masih tetap ngantor di Balai Kota Solo Kamis kemarin. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka datang ke kantor Balai Kota Solo sekitar pukul 12.35 waktu Indonesia Barat setelah sehari sebelumnya ditetapkan sebagai wapres terpilih oleh KPU dan melakukan berbagai kegiatan di Jakarta. Saat masuk ke ruangan kerjanya, Gibran berpesan ke awak media tidak usah menunggu. Gibran kemudian keluar kantor sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Putra sulung Presiden Jokowi ini tidak banyak bicara ke awak media meski mendapat banyak pertanyaan dari wartawan. Gibran juga tidak berbicara banyak saat awak media menanyakan soal sikap PDIP yang menggugat hasil Pilpres ke PT UN. Gibran hanya menegaskan menunggu arahan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Partai Keadilan Sejahtera PKS belum mengambil keputusan apakah bergabung dalam koalisi presiden terpilih. Keputusan tersebut masih menunggu hasil musyawarah Majelis Syuro PKS yang merupakan Dewan Pimpinan tingkat pusat. Apakah PKS akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto atau menjadi oposisi? Dijelaskan Presiden PKS Ahmad Saiku usai menghadiri kegiatan seluruh pengurus PKS di Kota Depok, Jawa Barat Kamis siang. Ahmad Saiku mengatakan keputusan posisi PKS masih menunggu hasil dari musyawarah Majelis Syuro atau Dewan Pimpinan tingkat pusat. Hal tersebut sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Keadilan Sejahtera. Makanya keputusan oposisi atau koalisi di PKS ditentukan oleh musyawarah Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro-nya, yaitu DPTP. DPTP itu Dewan Pimpinan Tingkat Pusat. Di sana ada Ketua Majelis Syuro, para wakil ketua, dan seterusnya. Apa jadwal pertemuan dengan Pak Prabowo? Belum ada sampai sekarang. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat. Presiden PKS itu juga menambahkan hingga saat ini belum menerima undangan untuk bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto sehingga tidak merasa perlu untuk buru-buru bertemu dengan Prabowo. Sejauh ini dua partai yang berkoalisi dengan PKS untuk mengusung Capres-Cawapres Anies Mohaimin pada Pilpres 2024 lalu yaitu PKB dan Nasdem telah bertemu dengan Prabowo Subianto. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.
Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan aktivitasnya pasca Pilpres 2024. Calon Presiden nomor urut 3 tersebut mengaku akan fokus beraktivitas di partai dan terlibat dalam tim pemenangan Pilkada serentak 2024. Hari-hari Ganjar Pranowo usai Pilpres 2024 tampaknya bakal disibukkan dengan urusan Pilkada serentak 2024. Ditemui di kediamannya di Tegal Sari, Wedo Martani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode tersebut menjelaskan dirinya sedang bersiap untuk fokus beraktivitas di partai jelang Pilkada. Sebagai kader PDI Perjuangan, Ganjar masih menunggu arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk berkecimpung dalam Pilkada. Meski demikian, Ganjar memastikan tidak akan terjun dalam Pilkada sebagai calon gubernur, melainkan sebagai menjadi tim pemenangan Pilkada. Partai ya, dan banyak hal ya, karena kita bagian dari partai, tapi bagaimana kita bertindak konkret di masyarakat dan bagaimana di dalam pemerintahan untuk ada check and balances. Itu kira-kira. Apa mungkin ini kan ke depan juga ada pilkada Pak, mungkin apa ada untuk peluang keikutsertaan atau di Saya? Ya enggak lah, wong sudah pernah ikut kok. Atau di daerah lain seperti itu? Enggak lah. Atau mungkin jadi tim pemenangan untuk pilkada Pasti. secara nasional? Kalau itu pasti. Sesuai peraturan KPU, tahapan Pilkada serentak 2024 akan dimulai 15 Mei dengan pendaftaran calon perseorangan, calon kepala daerah, sedangkan pencoblosan Pilkada serentak pada 27 November 2024. Dari Sleman, Yogyakarta, Gunanto Parhan, iNews melaporkan. Gugatan ijazah palsu yang dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan ijazah palsu ditolak karena pihak penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya. Tim hukum Presiden Joko Widodo yang diketuai oleh Oto Hasibuan Kamis sore menyampaikan hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait gugatan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Oto menyampaikan dari persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis pagi, gugatan ijazah palsu yang diajukan oleh Egy Sujana CS telah dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan ijazah palsu ditolak karena pihak penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya. Artinya, 2 dari 3 gugatan yang dilayangkan mengenai Presiden Joko Widodo telah ditolak oleh pengadilan. 2 hal yang utama, pertama mengenai politik dinasti sudah tidak terbukti di PT UN. Mengenai soal ijazah palsu sudah selesai, tidak terbukti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mengenai persoalan ijazah palsu tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Bambang Tri sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Solo dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung bahwa terbukti bahwa mereka melakukan tindak pidana mencemaran nama baik. Gugatan pertama adalah terkait dinasti politik yang diajukan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI di Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah ditolak pada bulan Februari 2024 lalu. Namun TPDI kembali mengajukan gugatan yang sama ke PT UN yang kini masih diproses. Dengan ditolaknya 2 dari 3 gugatan kepada Presiden Joko Widodo ini, tim hukum berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang menyerang dan menuduh seorang presiden ataupun pejabat negara lainnya tanpa bukti yang kuat dan tanpa dasar hukum. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Leman, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, menghilangkan penat salah satunya bisa dilakukan dengan minum kopi. Nah, di Jakarta Timur ada sebuah kafe yang menghadirkan menu kopi dengan suasana nyaman dan makanan pendamping yang tidak kalah lezat. Seperti apa? Berikut liputannya. Secangkir kopi merupakan solusi terbaik untuk menghilangkan penat. Ribuan coffee shop menjamur di Jakarta, namun tidak semua racikan kopi pas untuk dinikmati oleh masyarakat. Nah, sebuah kafe di kawasan Jakarta Timur ini menghadirkan tempat ngopi yang enak, dilengkapi suasana cozy, ditambah makanan pendamping yang tidak kalah lezat. Nah, sekarang saya mau coba ngopi-ngopi cantiknya. Ini kopi yang tadi saya udah pesan, mau coba langsung minum coba ya. Ini kopi andalan di sini. Jadi kalau mau sini jangan lupa pesen kopi ini. Oke.
Selain kopi, saya juga tergoda untuk mencicipi sei sapi yang juga jadi andalan menu di sini. Nah pemirsa, tadi saya udah coba sei sapi sama minumannya nih. Itu anak-anak banget semuanya pastinya. Sei sapinya sih juara banget. Bumbunya dan juga dagingnya meresap banget, bener-bener empuk. Nah, udah kenyang, waktunya bayar. Bayar makanan di sini pun mudah karena bisa menggunakan kris. Kalau konsepnya sendiri, Kelangan ini sebenarnya cafe and resto family ya. Jadi kita pengennya semua kalangan bisa menyukai Kelangan ini, baik dari sajiannya maupun suasananya. Kami sebagai merchant BRI merasakan lebih banyak saat ini transaksi menggunakan QRIS BRI, dan itu memudahkan juga dan juga memperbanyak transaksi di merchant. Bagaimana pemirsa, Anda tertarik untuk datang ke sini? Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, asuransi jiwa tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu agen asuransi jiwa di Indonesia melaporkan hasil kinerjanya pada tahun 2023 dan berhasil mempertahankan kepemimpinan di industri asuransi jiwa di Indonesia. PT Prudential Life Assurance Indonesia menggelar konferensi pers dengan tema Full Year Performance 2023 di Hotel Shangri-La Jakarta pada 25 April 2024. Acara ini digelar untuk membahas kinerja perusahaan selama tahun 2023 berdasarkan nilai premi baru yang disetahunkan atau Annualized Premium Equivalent. Prudential Indonesia dan Syariah mempertahankan kepemimpinan di industri asuransi jiwa di Indonesia. Kedua perusahaan mencatatkan total pendapatan premi dan kontribusi sebesar 22 triliun rupiah dan total aset 66 triliun rupiah pada tahun 2023. Tidak hanya itu, pada awal tahun ini Prudential juga baru saja meluncurkan produk bagi keluarga muda dan generasi Z. Yeah, and also the Proof Future program, which is a product that's been developed for very young type of families. Sementara Prudential Syariah juga akan meluncurkan produk yang mengutamakan prinsip syariah bagi para pelanggannya. The customer are asking for more Sharia-centric features, and to that point, we will be releasing a couple of products this year. Dari Jakarta, Hendri Aprila, Wildan iNews melaporkan.